semuanya, nama aku Rahel Tamariska Sipangkar dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 30 di SMA Panggul Luhur 2 Servasius. Jadi di video kali ini aku mau sharing sedikit nih tentang apa sih jurusan yang mau aku pilih nanti. Secara aku kan udah kelas 12, jadi harus tahu dong apa yang harus aku pilih nanti. Dan kira-kira di masa yang akan datang aku bakal jadi apa ya? Before we start, let's to know me first, okay? Jadi balik lagi, nama aku Rahel Tamariska Sipangkar. Aku tinggal di Jalan Pertamina A, nomor 26. Lalu aku lahir di Jakarta 27 Juli 2005. Jadi apa sih yang mau aku kenalin tentang diri aku? Jadi aku mau kasih tahu ke teman-teman semua kalau diriku ini sangat spesial, baik di mata orang tuaku, di mata teman-temanku, apalagi di mata Tuhan. Walaupun sebenarnya aku merasa aku ini masih kurang dewasa, masih suka lepas tanggung jawab, suka malas-malasan, selalu ngerasa diri sendiri tuh kurang gitu. Tapi sebelum memilih jalan mana yang akan aku pilih nanti di masa depan, aku harus mencintai diriku sendiri. Because I'm not that bad, and I should know that everyone loves me. Sedikit informasi tentang aku ini suka bernyanyi, terus suka main game juga, terus kadang juga suka main-main di Canva, Adobe Illustrator, pokoknya aplikasi yang bisa bikin desain digital. Lalu aku juga sebenarnya pemalu, aku cukup lebih diam dari antara teman-temanku yang lain, tapi kadang teman-temanku merasa kalau aku ini tukang lawak. Terus positive vibes, ya walaupun menurutku enggak sama sekali, tapi aku bersyukur teman-temanku melihat aku seperti itu. Oke, next. Nah, sekarang aku mau sharing ke teman-teman semua mengenai jurusan apa yang akan aku pilih nanti dan prospek karirnya. Jadi, aku memilih jurusan bioteknologi di Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Diponegoro. Sebenarnya alasan aku memilih jurusan tersebut karena bioteknologi ini memiliki prospek karir yang sangat luas. Karena bioteknologi sendiri dibagi jadi 4. Ada bioteknologi merah, bioteknologi putih, bioteknologi hijau, dan bioteknologi biru. Kalau bioteknologi merah itu lebih ke obat-obatan dan di bidang kesehatan. Contohnya bisa bikin skincare sendiri atau mungkin bekerja di instansi kesehatan atau mungkin di badan pengawasan obat-obatan, hampir sama kayak farmasi. Nah, kalau bioteknologi hijau itu lebih ke perhutanan atau perkebunan, kayak teknologi baru untuk membuat pupuk dan lain sebagainya. Kalau bioteknologi putih itu lebih ke pengaplikasian biologi di makanan, sama kayak teknologi pangan. Dan yang terakhir, bioteknologi biru, mereka lebih ke ilmu kelautan atau perairan perikanan. Jadi dari bioteknologi itu kita bisa memilih kemana aja yang kita mau. Dan aku sendiri ingin bekerja di bidang kesehatan. Oleh karena itu, kalau misalnya aku beneran masuk bioteknologi, aku akan memilih bioteknologi merah. Sebenarnya aku mulai muncul motivasi untuk pilih jurusan bioteknologi itu karena sebenarnya teman-teman pada tahu lah ya kalau bioteknologi itu jurusan yang mungkin belum banyak orang yang tahu, tapi semenjak pandemi COVID-19 kemarin, bioteknologi itu lagi naiknya banget karena bekerja di bidang vaksin. Contohnya kayak perusahaan Sinovac, AstraZeneca, Pfizer. Nah, itu contoh dari penerapan bioteknologi. Dan seiring berjalannya waktu, pasti bioteknologi akan sangat dibutuhkan. Yang kedua, motivasiku adalah di kelas 12, aku cukup suka sama pelajaran biologi karena di kelas 12 ini materi biologinya cukup seru kalau menurutku, apalagi di bab yang membahas tentang DNA, RNA, paternitas manusia, dan juga materi mutasi. Kemampuan yang dibutuhkan dalam menunjang jurusan tersebut. Nah, kalau untuk kemampuan sendiri,
kita harus lebih belajar ke biologinya, kimia, sama matematika. Walaupun kata satu narasumberku, materi kimia sama matematika nggak banyak banget diterapinnya, tapi intinya pemahaman tentang biologi itu harus kuat banget. Setelah itu dibutuhkan rasa ingin tahu dan tidak mudah menyerah. Tantangan untuk mendapatkan jurusan tersebut lebih ke persaingan antar siswa di Indonesia ya, karena kita kan harus bersaing dengan teman-teman lain yang di luar sekolah kita. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin buat naikin nilai rapot, mempertahankan peringkat, dan juga latihan soal untuk UTBK nanti. Nah, usahanya yang dilakukan untuk mendapatkan jurusan tersebut itu harus paham biologi dari dasarnya banget. Habis itu, jangan lupa untuk berdoa sama Tuhan, karena Tuhan pasti bakal menolong kita bagaimanapun caranya. Sekarang kita akan bahas tentang prospek karir dari lulusan bioteknologi. Kalau aku pribadi, aku ingin menjadi ahli biomedis, menerapkan pengetahuan tentang teknik, biologi, dan prinsip-prinsip biomekanik untuk desain, pengembangan, dan evaluasi biologi dan sistem kesehatan. Tapi untuk awal-awal nanti dari lulusan bioteknologi, aku ingin bekerja di instansi pemerintahan seperti BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk gaji dan penghasilannya itu dari 4 juta sampai 8 juta. Nah, hal yang harus dikembangkan untuk bisa mendapatkan profesi ini lebih ke aku ini harus jadi orang yang pantang menyerah dan tidak pernah lelah untuk mendalami ilmu biologi. Nah, sekarang sebenarnya kalian penasaran gak sih aku tahu dari mana info-info tentang jurusan bioteknologi ini? Jadi aku mendapat info ini dari salah satu narasumber aku, namanya Kak Sinta. Nama lengkapnya itu Eleonora Krisanti Sinta Dewi, yang tinggal di Jalan Raya Kampung Sawah, mahasiswa dari jurusan bioteknologi Fakultas MIPA Universitas Diponegoro. Biotek di Undip itu masih baru, dia itu memang program studinya masih baru. Dan gini, kalau kita kan istilahnya apa ya, kalau di skala yang tingkat tertinggi itu kan universitas, kita Universitas Diponegoro, fakultasnya macam-macam, fakultas teknik, kedokteran, teknik geodesi, segala macam. Salah satunya kalau di Undip itu fakultas sains dan matematika. Kalau di tempat lain kan nyebutnya FMIPA, matematika dan ilmu pengetahuan. Bioteknologi di Undip harapanku untuk menjadi ahli biomedis. Rencana-rencana hanya jadi wacana jika diam saja. Walaupun takut mau jadi apa aku, percayalah selalu Tuhan besertaku. Seleksi PTN tepat di hadapanku. Ayo jangan lengah, mulai beranjak jadi pemenang. Make your move, make your move, make your move, make your move. Jadi make your move. Sekian aja untuk video kali ini. Semoga sharing tadi atau info-info tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Peace out.